Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada Rasulullah Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Saudaraku, kali ini kita sampaikan bahwa kebahagiaan universal bersemayam dalam ibadah kepada Allah dan kebaikan kepada sesama, dalam iman dan amal soleh. Ketahuilah saudaraku, tentang kebahagiaan yang tidak pernah pergi dan selalu melekat di hati. Seorang sufi berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah berjalan jauh mencari kebahagiaan. Aku temukan ia bukan pada apa yang aku genggam, tetapi ada pada perbuatan ibadah kepada Allah dan berbuat baik pada sesama manusia siapa saja." Wahai pencari makna, ketahuilah bahwa kebahagiaan bukanlah cahaya yang jatuh dari langit dunia, melainkan nur yang Allah nyalakan di dalam hati hambanya yang mengenal tujuan hidupnya. Manusia sering menyangka bahagia itu milik orang yang berpunya, berkedudukan, dan dipuji. Padahal, para arif billah menangis bukan karena miskin dunia, melainkan karena takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ayat ini bukan ancaman, melainkan undangan cinta. Ibadah bukan beban, tetapi jalan pulang. Dalam ibadah yang ikhlas, jiwa menemukan tempat bersandar. Dalam sujud yang jujur, hati menemukan rumahnya. Seorang sufi berkata, "Jika engkau lelah oleh dunia, jangan tinggalkan Allah, tetapi tinggalkanlah dunia di hadapan Allah." Namun, wahai saudaraku, ibadah yang sejati tidak berhenti di sajadah. Ia berjalan di pasar, menunduk di hadapan fakir, menetes dalam air mata orang yang tertolong. Kedekatan kepada Allah selalu melahirkan kelembutan kepada makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda artinya, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad dan Tobroni. Inilah rahasia kebahagiaan yang sering dilupakan. Berbuat baik kepada sesama manusia adalah ibadah yang bernafas. Memberi makan yang lapar, menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah, berlaku adil, menolong yang butuh bantuan, menahan diri dari menyakiti, semua itu adalah tasbih dalam bentuk amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl 97 artinya, "Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi hati yang tenang di tengah ujian. Karena ketenangan bukan berasal dari keadaan, melainkan dari hubungan dengan Allah. Dan Allah menegaskan dalam surat Ar-Raqd ayat 28 artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Seorang arif berkata, "Jika hatimu gelisah, tanyalah, sudahkah ia berzikir? Jika hidupmu sempit, tanyalah, sudahkah engkau berbagi?" Wahai pencari kebahagiaan, jangan engkau cari nikmat di tempat yang tidak ada ridho Allah di sana. Jangan engkau bangun senyum di atas air mata orang lain. Ibadah yang benar akan melembutkan akhlak, dan akhlak yang baik adalah tanda diterimanya ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda artinya, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Maka jalan kebahagiaan itu jelas, meski tidak selalu mudah. Tegakkan hubunganmu dengan Allah melalui ibadah, dan indahkan hubunganmu dengan manusia melalui kebaikan. Seorang sufi menutup nasihatnya dengan berkata, "Jika engkau ingin bahagia tanpa akhir, cintailah Allah tanpa syarat, dan cintailah manusia tanpa pamrih." Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang menemukan kebahagiaan bukan karena dunia tunduk kepada kita, tetapi karena hati kita tunduk kepadanya, dan tangan kita ringan untuk menolong sesama, hingga Allah meletakkan kita di syurganya.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.